kompor. Iya. Mau. Bumbu mau masak. Ketemu. Hai, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua ini senantiasa diberikan nikmat rezeki dan kemudahan dimanapun kita berada. Amin amin ya robbal alamin. Jadi hari ini aku belanja di pasar. Yang pertama aku beli paha ayam dan sayap ayam. Ini tuh harganya 40.000. Dan untuk cara penyimpanannya ini langsung aku cuci bersih, aku simpan di dalam freezer ya. Banyak yang bilang kalau misalnya menyimpan ayam mentah di dalam freezer itu nggak usah dicuci dulu karena nanti akan menimbulkan bakteri. Tapi itu balik lagi ke persepsi kalian masing-masing ya teman-teman. Karena kalau aku jujur sih kalau nggak dicuci dulu tuh kayak ngerasa kotor aja kalau disimpan di dalam kulkas. Jadi aku lebih nyaman untuk dicuci bersih dulu. Dan biasanya juga aku ungkep dulu gitu ya kalau misalnya memang mau disimpan untuk stok, karena nantinya mau aku masak untuk ayam bakar bumbu rujak. Jadi ini tuh sengaja nggak aku ungkep dulu ya. Di sini aku juga beli ikan mujair setengah kilo. Ini tuh harganya 18.000, cuman aku buletin aja kemarin jadi 20.000. Dapatnya tuh 3 ekor. Ini lumayan sih ya, dapatnya cukup lah untuk aku, suami dan anak aku di rumah yang cuma bertiga aja. Dan untuk marinasinya aku yang simple aja teman-teman, pakai bumbu racik seperti biasa biar cepet gitu ya, nggak usah ulek lagi untuk bumbunya. Jadi sebenarnya banyak banget yang bilang kalau pakai bumbu racik itu rasanya kurang mantep. Tapi kalau untuk aku dan suami saat ini tuh masih enak-enak aja dan cocok di lidah kita ya. Jadi bebas aja buat teman-teman mau pakai bumbu apa aja, senyamannya dan sesuai selera aja ya. Selanjutnya aku juga beli cumi asin. Ini aku nggak tahu berapa ons tapi aku minta 20.000 aja. Aku juga beli telur ayam. Ini tuh harga telur ayam di tempat aku tuh bener-bener lagi naik turun banget teman-teman. Jadi kemarin aku tuh beli cuman 15.000 aja karena 1 kilonya itu lagi 24.500. Gimana nih di tempat kalian, harga telur masih naik turun atau udah stabil? Aku sengaja belinya tuh cuma 15.000 aja karena di minggu ini aku juga beli tambahan untuk telur puyuh. Ini tuh kesukaan Alita banget. Jadi untuk telur puyuh ini aku ambil 10.000, dapetnya sih lumayan ya. Untuk cara penyimpanannya, telur ayam aku simpan di suhu ruang aja seperti di keranjang putih itu. Tapi kalau untuk telur puyuh aku masukin ke dalam kulkas, simpan di bawah chiller ya teman-teman. Karena sepengalaman aku kalau telur puyuh itu terlalu lama di suhu ruang, aku pernah menyimpan lebih dari 2 minggu gitu, tapi kayak aromanya tuh kayak bau gitu teman-teman. Nggak tahu memang telur puyuhnya yang udah nggak bagus atau gimana, tapi semenjak itu aku nggak pernah simpan telur puyuh di suhu ruang lagi ya. Selanjutnya aku juga beli tahu susu. Ini harganya 8.000 aja. Untuk cara penyimpanannya seperti biasa, direndam aja pakai air. Teman-teman boleh pakai air matang ataupun air mentah, itu sama aja. Yang penting tuh kalau bisa diganti 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman, supaya si tahunya itu gak gampang berlendir. Lanjut lagi aku juga beli jamur kuping, harganya 5.000 dan itu dapetnya sedikit banget. Nah alhamdulillah segini aja untuk perlaukan aku di minggu ini. Insya Allah cukup untuk aku sekeluarga yang cuma 3 orang aja. Karena biasanya kalau untuk ayam itu bisa 3-4 kali ngegoreng gitu ya teman-teman. Sekali masak itu aku tuh cuman masak 3 aja karena orangnya juga cuman ada 3. Karena kalau sore itu pas suami makannya di warung kita ya, dia tuh makannya nggak di rumah kecuali kalau emang lagi minta dibawain bekal. Jadi seperti biasa kalau sebelum belanja itu aku selalu buat meal plan dulu. Aku buat rincian menu untuk di hari Senin sampai dengan Minggu. Biasanya sih selalu
on track gitu ya teman-teman, sesuai sama menu yang aku buat. Tapi kadang juga udah habis sebelum hari H-nya ya. Jadi memang tergantung sih kita tuh sehari makannya lagi banyak atau enggak. Makanya ini tuh disesuaikan aja, kadang tuh bisa lebih dari seminggu baru habis. Tapi memang lebih sering habisnya tuh di hari ke-8 ya teman-teman, masih suka ada sisaan telur gitu. Lanjut lagi ke bagian persayuran. Di sini tuh aku ada daun bawang. Ini tuh hasil panen tanaman aku sendiri teman-teman, masya Allah. Jadi untuk daun bawang ini aku nggak beli. Aku tuh panen daun bawang ini 2 minggu sekali teman-teman. Jadi aku cuman punya di 1 pot aja, dan itu nanamnya tuh gampang banget. Kalau teman-teman tuh lagi beli daun bawang, akarnya jangan dibuang ya. Bisa disimpan di dalam toples, diisi air aja. Cuman emang kalau misalnya disimpan dalam air gitu, media tanamnya tuh kurang bagus menurut aku, karena pertumbuhannya tuh lama dan si daunnya itu jadi kecil-kecil banget. Di sini aku tanamnya di dalam pot gitu menggunakan tanah. Hasilnya sih lumayan ya. Yang penting nanti kalau misalnya emang lagi mau diambil, digunting aja, jangan diambil sama akarnya supaya nanti dia bisa tumbuh lagi. Untuk cara penyimpanannya itu aku langsung cuci bersih, udah aku tirisin, langsung aku iris kecil-kecil aja, dan nanti disimpan di dalam freezer ya supaya nggak gampang kuning. Sayuran selanjutnya aku tuh beli kangkung lagi. Jadi untuk cara penyimpanannya seperti biasa, di bagian bawahnya dialasi tisu dulu ya. Untuk kangkung di sini aku beli 1 ikat aja karena masya Allah dapatnya tuh banyak banget. Dan ini tuh harganya lagi naik teman-teman, dari yang harga 2.500 jadi 3.000 rupiah. Untuk kangkung ini langsung aku potong-potong aja, karena biasanya sih suka aku petik-petik gitu dan batangnya dibelah 2 gitu ya kalau lagi rajin. Karena hari ini tuh aku food prep, di bawah aku tuh ada Alita, dia lagi main di kolong meja. Jadi tuh nih bener-bener harus gercep banget ngerjainnya. Aku juga beli bayam karena minggu kemarin tuh kita nggak beli bayam. Sebenarnya untuk batang bayam ini akarnya tuh udah dibuang ya sama si mamangnya. Cuman itu tadi aku potong lagi karena aku tuh kurang suka gitu kalau sama batang bayam. Tadi tuh videonya langsung ke skip gitu teman-teman. Aku tuh nggak tahu ternyata videonya tuh nggak ke-record. Jadi ini langsung ke sayuran selanjutnya ya. Dan untuk bayam tadi tuh harganya 4.000, lagi mahal banget sih menurut aku. Gimana nih harga sayuran di tempat kalian? Untuk penyimpanan sayuran semuanya sama, nggak aku cuci dulu, dan pokoknya wadahnya itu dialasin pakai tisu dulu ya. Tadi aku beli kembang kol itu harganya 7.000. Aku juga beli brokoli ini. Seperti biasa kalau brokoli udah pasti aku belah-belah dulu kayak gini, karena biasanya di brokoli dan kembang kol tuh suka ada makhluk kecilnya. Makanya selalu aku pilih-pilih dulu ya. Jadi nanti kalau sebelum dimasak baru dicuci bersih dan direndam dulu pakai air garam supaya nanti si makhluk kecilnya itu pada keluar. Kita lanjut lagi, aku juga beli sawi putih gini. Cuman aku suka banget ngelihatnya karena si sawi putih ini tuh daunnya masih ada hijau-hijaunya gitu. Karena aku tuh suka banget sama sayuran yang serba hijau gitu, kayak seger banget gitu ya teman-teman. Untuk harga brokoli tadi itu harganya 5.000, dan untuk sawinya ini harganya 4.000 ya. Gimana nih teman-teman kalau belanja, lebih suka ke pasar atau belanja di dekat rumah aja? Kalau aku sih gimana waktu sesempatnya ya, cuman udah 2 minggu belakangan ini aku lebih suka belanja ke pasar pagi-pagi banget gitu karena lebih fresh aja. Cuman gitu ya, kalau belanja ke pasar tuh bener-bener harus punya langganan dulu. Beda tempat tuh pasti beda harga ya, kadang timbangannya juga suka kayak nggak jujur gitu, beda di tempat dan harganya malah lebih mahal. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin belanja di suatu tempat tapi kayak ngerasa timbangannya tuh kayak nggak sesuai apa sama yang kita bayar dan kita dapat? Bisa sharing di bawah ya. Jadi ini aku beli tomat 3.000 tuh dapat 4 buah gitu. Terus aku juga beli cabai keriting, ini harganya 7.000, lumayan sih dapatnya ya. Ini semuanya belum aku cuci tapi udah aku petikin dulu untuk cabai keritingnya supaya nanti masaknya tuh nggak usah buka-buka si batangnya lagi dan lebih praktis aja ya teman-teman. Dan untuk cabai rawitnya ini aku nggak beli, ini tuh sisaan kemarin, dan itu juga hasil dari metik dari tanaman aku ya. Aku tuh punya tanaman pohon cabai rawit juga. Untuk cara penyimpanan cabai seperti biasa, bawahnya dialasin tisu dulu, terus ditambahin sama bawang putih supaya lebih awet.
Lanjut lagi, aku juga beli buncis. Ini tuh cuman 2000 aja, dapatnya sedikit karena emang buat tambahan aja nanti aku mau bikin capcay. Nah teman-teman, kalau tadi lihat ada tangan anak aku, dia mau ikut-ikutan metikin buncis, cuman jadinya dipatah-patahin gitu ya, jadi ini jadi jelek hasilnya. Untuk cara penyimpanan buncis, aku tuh lebih suka dibersihin dulu kayak gini. Untuk seratnya tuh aku buang-buangin dulu, karena aku tuh udah tahu ya nanti mau dimasak apa, langsung aku potong-potong aja supaya hemat tempat dan nanti tuh masak udah tinggal sat-set gitu ya teman-teman. Setuju gak sih kalau memulai masak di pagi-pagi itu kadang yang bikin males tuh kayak preparannya, harus ngupasin bawang, harus metikin sayuran. Jadi sebenarnya masaknya tuh cepet ya teman-teman, yang bikin lama tuh preparannya gitu. Terus aku juga tadi beli wortel itu 3, harganya 5.000. Terus aku juga beli baby labu siam gitu, harganya 4.000. Biasanya baby labu nih aku bikin untuk lalapan aja, karena baby labu kalau direbus itu enak ya teman-teman, gak usah dibumbuin apa-apa lagi tapi rasanya tuh udah manis. Terus aku juga beli jagung putren gini, ini tuh harganya 3.000-an dapat 3. Terus ini langsung aku kupas aja dari rambut-rambutnya, langsung aku potong-potong kecil-kecil, aku iris supaya nanti tuh tinggal masak aja ya. Dan untuk cara penyimpanannya juga sama, jangan lupa dialasin tisu, gak usah dicuci dulu, nanti kalau pas mau masak baru dicuci ya. Sebenarnya aku tuh jarang banget sih makan pakai lalapan gitu, karena kita tuh udah keseringan suka sayur sama tumis-tumisan gitu aja. Jadi cuma sesekali aja kalau pengen ngelalap gitu. Kalau kalian tim harus ada lalapan atau enggak, bisa komen di bawah ya. Terus untuk perbawangan ini tuh masih ada sisa di minggu lalu sedikit. Dan tadi yang udah dikupasin itu bawang putih, itu hasil kupasannya Alita, Masya Allah. Jadi selama aku food prep ini kan dia biasanya suka mainin tripod aku ya teman-teman. Biar anteng itu aku kasih bawang buat dia kupas-kupasin. Dan ternyata dapatnya tuh lumayan tuh, dia bisaan banget ya ngupasin bawang. Sebenarnya aku khawatir sih kalau ngasih bawang ke dia, takutnya kan masih sensitif tangannya. Cuman karena anaknya kepengen banget dan kalau nggak dikasih tuh nangis, ya udah aku turutin aja. Karena nggak sering-sering juga. Jadi untuk bawang itu aku cuma beli 10.000 aja. Untuk cara penyimpanan bawang yang sudah dikupas bisa disimpan di dalam kulkas ya. Tapi yang belum dikupas itu kulitnya aku simpan di suhu ruang aja. Nanti kalau sempat aku bakalan kupas lagi supaya masaknya tuh lebih praktis ya teman-teman. Pokoknya bebas aja sih, kalian tuh lebih suka disimpan di suhu ruang ataupun di dalam kulkas karena awetnya sama aja ya. Alhamdulillah teman-teman, food prep aku ini udah hampir selesai. Jadi ini sekarang mau aku tutupin dulu. Sebelum ditutup, atasnya aku lapisin pakai tisu lagi supaya nanti kalau misalnya kena embun air gitu di dalam kulkas tuh nggak langsung kena sayurannya ya. Jadi lebih awet. Jadi untuk total belanjaan aku minggu ini tuh habis 185.000 dari budget 200.000 yang udah aku buat ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh masih ada sisanya. 185.000 itu juga udah termasuk tadi aku beli sarapan bubur dan beli kerupuk 1 kantong gitu, harganya 5.000 ya, Masya Allah. Alhamdulillah segini aja video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan follow aku juga di Instagram ya, linknya ada di bawah. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum, bye.